Pengertian supply and demand part 2. Supply and demand adalah pengertian supply. Supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Pengertian demand. Demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Faktor yang mempengaruhi demand. 1. Skala pendapatan. Tidak akan ada pembelian jika konsumen tidak memiliki pendapatan. Maka bisa dikatakan faktor ini adalah titik utama terjadinya permintaan. Pendapatan yang semakin besar akan lebih mudah mendapatkan barang apapun, termasuk barang dengan harga yang tinggi sekalipun. Begitupun sebaliknya jika pendapatan rendah. 2. Harga barang. Sebagai pengguna barang, tentu konsumen menginginkan harga sehemat mungkin dengan kualitas yang cukup. Sehingga ketika harga barang berada pada tingkat yang rendah, permintaan pun terus bertambah. 3. Prediksi harga mendatang. Biasanya kondisi ini akan terjadi pada barang investasi yang cenderung naik setiap waktu. Atau bisa juga karena adanya barang bermanfaat tinggi yang akan diumumkan mengalami kenaikan harga ke depannya. Akibatnya di rentang waktu yang pendek, lonjakan permintaan pun jauh lebih melejit. 4. Hadirnya barang substitusi. Mungkin faktor ini adalah salah satu kekhawatiran terbesar setiap pengusaha. Karena jika produk dengan harga yang ditawarkan tidak sepadan, jangan salahkan konsumen saat mereka lebih memilih produk pesaing. Bisa jadi produk sejenis yang dimiliki pengusaha lain berkualitas sama dengan harga yang lebih memikat. Nah, inilah yang disebut sebagai barang substitusi atau pengganti. 5. Selera konsumen. Di antara faktor lainnya, aspek inilah yang paling sulit diukur. Sebab tidak semua orang memiliki selera yang sama di satu waktu. Atau mungkin saja produk tersebut ternyata rilis di saat selera konsumen terhadap produk sudah tidak mendukung lagi. Untuk mengetahui minat yang sedang berkembang, maka lakukanlah riset pasar. Faktor mempengaruhi supply. 1. Biaya produksi. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas umumnya diperlukan proses yang panjang. Akibatnya biaya produksi pun membengkak. Namun, sifat dasar perusahaan yang selalu menekan pengeluaran akan selalu dilakukan. Karena bagaimanapun biaya ini harus kembali lagi dalam bentuk pemasukan yang juga seimbang. 2. Tingkat kemampuan produksi. Pada perusahaan berskala kecil, umumnya tingkat produksi juga rendah. Sementara pada perusahaan besar, berlaku sebaliknya. Kesimpulannya, kemampuan produksi semacam ini akan langsung berdampak pada posisi penawaran di pasar konsumen. 3. Beban pajak. Pajak memang selalu menjadi beban persoalan tersendiri bagi setiap pengusaha. Dengan demikian, pengusaha harus ikut mengkalkulasikan harga jual agar pendapatan sudah berupa neto. Maka agar produk tetap diminati, alternatif yang bisa diambil adalah dengan mengambil margin keuntungan yang wajar. Berikut tadi pengertian singkat tentang apa itu supply dan demand. Semoga kalian memahami teknik mendalam apa itu supply and demand dalam kegiatan sehari-hari kalian agar kalian bisa mengaplikasikannya dan mengerti cara kerja supply and demand dalam dunia trading. Buat kalian yang bingung ingin trading di mana, saya ingin merekomendasikan broker aman dan terpercaya yang sudah terlegalitas secara internasional, yaitu broker Olimtrade. Linknya pendaftaran ada di deskripsi video di bawah, ya silahkan mendaftar akun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.